Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ismah dimanapun teman-teman semuanya berada, alhamdulillah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih memberikan curahan kenikmatannya kepada kita, sehingga kita terus diberikan dalam keadaan baik, dimudahkan segala amal salih kita, diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan amal ibadah. Semoga semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismah sekalian, sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya diriwayatkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Beliau menceritakan bahwa ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masuk Islam secara bersamaan. Dua orang, dua-duanya ini adalah laki-laki yang taat kepada Allah. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka berhadapan langsung keislamannya di hadapan Rasulullah. Dan setelah mereka mengikrarkan keislamannya, salah satu dari dua orang ini ternyata kualitas ibadahnya lebih intensif. Dia lebih baik kualitas ibadahnya daripada sahabat yang satunya. Dua-duanya melakukan ibadah, hanya saja yang satu ini lebih taat kepada Allah. Lalu yang terjadi adalah yang lebih banyak ibadahnya ini dia mengikuti perang. Dan di dalam perang tersebut dia wafat. Dan yang terjadi sahabat Ismah sekalian adalah Thalhah bin Ubaidillah tertidur. Lalu di dalam mimpinya dia melihat ada dua orang laki-laki. Yang ternyata dua laki-laki ini adalah dua laki-laki yang sempat mengucapkan syahadat dan mereka masuk ke dalam agama Islam. Yang dua-duanya ini yang kita ceritakan tadi, satu sangat taat beribadah kepada Allah, yang satu taat, namun tidak setaat yang pertama. Maka Thalhah berkata, aku melihat mereka berdua di depan gerbang surga. Lalu tidak lama kemudian malaikat dari dalam surga itu keluar, lalu mengajak salah satu dari mereka. Dan aku berpikir, kata Thalhah, malaikat akan mengambil atau mengajak yang pertama, laki-laki yang lebih taat daripada sahabatnya tadi, yang dia menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah, dan dia juga meninggal wafat di jalan Allah atau mati syahid. Ternyata aku salah. Yang terjadi adalah dia menarik orang yang ibadahnya biasa saja. Kemudian setelah dibawa ke dalam, baru malaikat itu keluar lagi dan membawa sahabat yang lebih taat ini. Lalu aku terbangun. Namun aku ingat, di penghujung mimpi itu malaikat berkata kepadaku, kembalilah, belum waktumu untuk datang kemari. Lalu ketika aku terbangun, aku cerita kepada seluruh sahabatku, dan mereka merasa heran, kok bisa orang yang biasa-biasa saja justru lebih dulu masuk surga daripada yang mati syahid. Lalu karena omongan yang tersebar kemana-mana, sampailah berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggillah Thalhah menghadap. Lalu Rasul bertanya bagaimana kisahnya. Lalu Thalhah menceritakan isi mimpinya. Lalu para sahabat yang lain itu ikut mendengar. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang membuat kalian heran dengan mimpinya Thalhah? Lalu pada saat itu sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang lebih taat mati di jalan Allah, mendapatkan pahala syahid, tapi masuk surganya belakangan dibandingkan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu Rasul tersenyum dan beliau bilang, bukankah sahabat yang ibadahnya biasa-biasa ini, dia hidup lebih lama daripada yang mati syahid tadi? Benar, kata para sahabat. Lalu Rasul bilang, bukankah yang ibadahnya biasa-biasa ini, dia lebih banyak sujudnya kepada Allah? Bukankah dia yang hidupnya lebih lama ini bertemu dengan bulan Ramadan? Maka inilah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Sahabat Ismah yang dimuliakan oleh Allah, para pensyarah hadis menjelaskan bahwa pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita yang bisa menafsirkan mimpi, itu salah satunya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini yang paling penting, ternyata kita selama ini terfokus bahwa amal solih itu sifatnya hanya pada momentum tertentu saja. Sehingga kita berpikir kalau orang mati syahid ya sudah, berarti dia sudah pasti lebih istimewa daripada yang lain. Ternyata Rasulullah tidak. Beliau menyampaikan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sukai itu amalan yang sifatnya kontinu, walaupun sedikit tapi berkelanjutan.
Maka Rasul bilang, nggak usah heran kalau seandainya yang biasa-biasa ini duluan masuk surga. Kenapa? Sujudnya lebih banyak. Kemudian dia ditambah bertemu dengan bulan Ramadan. Sedangkan sahabat yang mati syahid itu taat beribadah, tapi pada momentum tertentu saja. Termasuk dia mendapatkan momentum mati syahid. Sedangkan sahabatnya yang biasa-biasa saja, dengan rahmat Allah diberikan hidup yang lebih panjang usianya, dia lebih memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Sahabat Ismah, inilah pentingnya kesadaran kita bahwa ketika Allah tetapkan kepada kita usia yang lebih panjang, mari sama-sama kita maksimalkan agar Ramadan ini penuh dengan amal baik, amal salih dan ibadah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.